Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Amanda Syanipar dengan NPM 2108260114 pada blog hipnoterapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipnoterapi, dimulai dari sejarah hipnoterapi. Hipnotis itu sudah ada sejak awal mula peradaban manusia. Catatan sejarahnya itu berasal dari Evers Papyrus yang menjelaskan teori dan praktik pengobatan bangsa Mesir kuno pada tahun 1552 sebelum Masehi. Sejarah hipnotis modern itu dimulai pada abad ke-18. Kemudian tokoh-tokoh para dokter hipnoterapi. Yang pertama itu ada Franz Anton Mesmer, yaitu tahun 1734 sampai 1815. Mesmer ini sebagai bapak hipnotis modern. Dia merupakan seorang dokter dari Wina yang pertama kali mengembangkan metode penyembuhan dengan hipnotis secara ilmiah. Mesmer ini mengembangkan teori yang disebut teori animal magnetis. Mesmer ini lahir pada tanggal 23 Mei tahun 1734 di Eisenach, Konstanz, Austria. Dia mendapatkan gelar doktor itu pada tahun 1766 dengan makalah yang berjudul The Planetarium Influx atau dalam pengaruh planet-planet. Kemudian yang kedua itu ada Marquis de Puysegur tahun 1751 sampai 1825, merupakan seorang dokter dari Paris dan salah seorang murid Mesmer. Dia juga pertama kali memperlihatkan efek sugesti post hipnotik dengan menggunakan pohon Puysegur. Jika orang yang memegang pohon tersebut akan menjadi histeris, lupa ingatan, atau tangannya akan menempel di pohon tersebut dan tidak bisa dilepaskan. Kemudian yang ketiga itu ada John Ellison, itu tahun 1791 sampai 1868. Johann ini adalah seorang dokter dari Inggris. Dia menggunakan hipnotis dalam menyembuhkan sakit gila, epilepsi, gagap, rematik, sakit kepala, dan untuk operasi tanpa bius. Kemudian yang terakhir itu ada James Braid, yaitu tahun 1795 sampai 1860. Yang mana James ini merupakan seorang dokter bedah dari Inggris. Dalam bukunya Neurohipnotis, kata hipnotis yang diambil dari bahasa Yunani yaitu hipnos sama dengan dewa tidur, karena James berpendapat bahwa kondisi dalam hipnotis itu sama dengan tidur syaraf. James Braid ini adalah orang yang pertama kali menggunakan teknik induksi dengan fiksasi mata, di mana pasien diminta untuk melihat dan konsentrasi pada sebuah bandul yang diayunkan di depan pasien. Pada waktu itu, induksi dengan fiksasi mata itu masih membutuhkan waktu sekitar setengah jam dan bahkan lebih. Kemudian definisi terapi, yaitu merupakan suatu metode penyembuhan yang menggunakan teknik hipnotis untuk mengatasi berbagai masalah psikologi dan emosional, seperti kecemasan, stres, trauma, atau kebiasaan buruk. Kemudian ada syarat hipnoterapi, yaitu yang pertama syarat untuk menjadi pasien, yaitu pasien menerima secara sadar dan sukarela tanpa paksaan orang lain, mempunyai kemampuan menerima sugesti, dapat berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa verbal, kemudian mempunyai kemampuan untuk memusatkan pikiran atau fokus, lalu membutuhkan kerjasama antara hipnoterapis dan pasien. Kemudian dibutuhkan suasana yang mendukung. Biasanya itu tempat yang tenang dan jauh dari gaduh. Konsep diri positif, percaya diri yang positif, memahami cara kerja pikiran, kemampuan dan kreativitas dalam berkomunikasi, memahami bahasa tubuh, kesabaran tinggi saat menangani pasien, menguasai ilmu hipnosis, dan menahan diri untuk tidak sombong atau pamer. Kemudian manfaat hipnoterapi, yaitu yang pertama manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Hipnotis membantu menanamkan program yang baik dan membuang program yang buruk. Kemudian untuk meningkatkan rasa percaya diri, lebih termotivasi, lebih fokus dalam bekerja atau belajar, terbebas dari kebiasaan buruk, mengembangkan potensi pikiran dan sebagainya. Lalu dapat juga membantu diri untuk berubah dan berkembang menjadi yang lebih baik. Kemudian ada manfaat bagi para medis atau dokter. Hipnosis bisa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit atau anestesi secara alami. Dulu, sebelum ditemukan obat bius, hipnosis telah digunakan untuk membuat anestesi alami untuk proses pembedahan. Kemudian, manfaat dalam hal lain. Yang pertama itu ada masalah fisik dan fisiologi, yaitu seperti ketegangan otot, hipertensi, dan rasa nyeri yang berlebihan itu dapat dibantu dengan hipnoterapi. Hipnoterapi dapat membuat tubuh menjadi rileks dan mengurangi intensitas nyeri yang berlebihan secara drastis. Lalu, masalah emosi dan psikologis, yaitu seperti serangan panik, ketegangan dalam menghadapi ujian, kemarahan,
rasa bersalah, cemas, fobia, kurang percaya diri adalah masalah-masalah emosi yang berhubungan dengan rasa takut dan kegelisahan. Semua masalah tersebut itu bisa diatasi dengan hipnoterapi. Lalu masalah perilaku seperti merokok, makan berlebihan hingga menyebabkan obesitas, minum minuman keras yang berlebihan, gangguan tidur, dan berbagai macam perilaku ketagihan dan dapat diatasi dengan hipnoterapi. Kemudian, efek samping hipnoterapi. Seperti dikatakan Dr. Erwin Kusuma SPKJ, program yang ditanamkan dalam hipnoterapi itu harus positif. Karena ini mengingatkan pasien tidak memiliki kemampuan merangkum atau sintesis karena kecerdasan jasmaninya itu menurun. Bila hal ini tidak diperhatikan, bukan tidak mungkin akan muncul hasil yang tidak diinginkan, seperti timbul abreaksi, timbul abreaksi atau keluar rekaman bawah sadar secara serentak seperti kekesalan dan kesedihan, sehingga ungkapan dan tindakan pasien itu tidak terkendali. Lalu ada mitos hipnoterapi. Biasanya orang-orang mengatakan bahwa hipnotis itu menggunakan kekuatan supranatural, digunakan untuk memaksa seseorang secara halus. Dalam kondisi hipnotis, seseorang tidak bisa berbohong, amnesia, menjadi kuat dan hebat. Proses kejahatan, hipnosis adalah kondisi tidak sadar atau sama dengan tidur. Tidak bisa bangun dari kondisi hipnosis. Kemudian ada domain hipnoterapi, yaitu yang pertama itu ada respon ideomotor. Responsif ideomotor itu adalah fasilitasi dan penghambatan respon motorik melalui sugesti tertentu. Responsif ideomotor itu merupakan bagian terbesar dari variasi respon hipnosis secara keseluruhan. Lalu yang kedua itu ada imajinasi, hipnosis otak, dan gelombang mimpi, yaitu beberapa subjek yang terhipnotis mengalami kualitas dan kuantitas gambaran yang lebih besar dalam hipnosis. Kemudian ada efek pada memori, yaitu sugesti hipnosis itu dapat meningkatkan daya ingat, namun tidak meningkatkan ingatan. Kemudian itu ada sensorik dan persepsi, yaitu fenomena yang paling umum terjadi, terutama di kalangan subjek dengan tingkat hipnosis tinggi. Sekelompok kecil individu dengan tingkat hipnosis tinggi itu mampu menghasilkan halusinasi positif atau negatif sebagai respon terhadap sugesti hipnosis tertentu. Kemudian ada perilaku kognitif afektif, yaitu sugesti hipnosis dapat menghasilkan agnosia dan apasia sementara. Sugesti langsung untuk mengalami keadaan emosi yang berbeda. Misalnya rasa takut tidak hanya menghasilkan pengalaman subjektif dari rasa takut, tetapi juga meningkatkan produksi katekolamin dan kortisol. Kemudian yang terakhir itu ada efek pasca hipnotis, yaitu sugesti tertentu yang diberikan selama keadaan hipnosis dirancang untuk mempunyai efek setelah sesi hipnosis dihentikan secara formal. Kemudian selanjutnya itu ada proses hipnoterapi. Itu yang pertama preinduksi, yang mana proses ini mempersiapkan situasi dan kondisi proses ini mempersiapkan situasi dan kondisi kondusif antara seorang penghipnotis dan klien. Preinduksi ini merupakan tahapan yang bersifat kritis. Seringkali kegagalan proses hipnosis itu diawali dari proses preinduksi yang tidak tepat. Kemudian yang kedua itu ada induksi, yaitu tahap di mana klien mulai memasuki kondisi hipnosis, yaitu kondisi kesadaran yang lebih rileks dan lebih terbuka terhadap sugesti. Pada tahap ini, terapis akan menggunakan berbagai teknik untuk membawa klien ke dalam keadaan relaksasi yang mendalam. Kemudian ada deeping, yaitu setelah klien memasuki keadaan hipnosis, terapis akan menggunakan teknik untuk memperdalam kondisi tersebut, membawa klien ke tingkat kesadaran yang lebih dalam, di mana mereka lebih terbuka terhadap sugesti. Kemudian ada sugesti, yaitu tahap ini adalah inti dari hipnoterapi, di mana terapis memberikan sugesti positif dan konstruktif yang bertujuan untuk membantu klien mengatasi masalah mereka. Pada tahap ini, klien berada dalam keadaan sangat rileks dan terbuka untuk menerima perubahan. Kemudian ada termination, yaitu proses mengakhiri sesi hipnosis dan membawa klien kembali ke keadaan sadar mereka. Pada tahap ini, biasanya klien merasa lebih segar, rileks, dan positif setelah sesi hipnoterapi, serta bisa lebih siap untuk menghadapi tantangan atau perubahan. Kemudian yang terakhir itu ada post-hipnosis, yaitu setelah sesi hipnoterapi selesai, fase pasca hipnosis adalah waktu untuk terapis dan klien mengevaluasi hasil terapi. Terapis mungkin akan berdiskusi dengan klien mengenai pengalaman mereka selama sesi dan perubahan yang dirasakan. Kemudian
ada brainwave atau gelombang otak. Itu yang pertama beta, di mana kondisi pikiran pada seseorang itu sangat aktif dan waspada. Kemudian frekuensi pikiran pada kondisi ini itu sekitar 14 sampai 24 CPS yang diukur dengan perangkat EEG. Kemudian ada alfa, yaitu kondisi ketika seseorang tengah fokus pada satu hal atau pada seseorang dalam keadaan relaksasi. Kemudian ada theta, yaitu kondisi relaksasi yang ekstrim, sehingga seakan-akan yang bersangkutan itu merasa tertidur. Kemudian frekuensi pikiran pada kondisi ini itu sekitar 3,5 sampai 7 CPS. Kemudian yang terakhir itu ada delta, yaitu kondisi tidur normal atau tanpa mimpi. Frekuensi pikiran pada kondisi ini itu sekitar 0,5 sampai 3,5 CPS. Berikut referensi yang saya gunakan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata saat penyampaian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.